Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah GKJ Ngesrep pada saat ini. Marilah ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin haleluya, amin haleluya, amin haleluya, amin haleluya. Salam damai, salam damai. Salam salam. Damai Kristus besertamu. Salam salam. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari kita memuji Kidung Jemaat 109 bait pertama dan kedua. Hai mari berhimpun dan bersukaria
telah lahir. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Karya Supriyatmo. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusapnya lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang kumal tebal, seperti seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Seraya menghayati ungkapan puisi tadi, mari kita menyanyikan Hai Malaikat dari Surga, Kidung Jemaat 97 bait pertama dan yang kedua. Hai malaikat dari surga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang menjaga dombamu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Terimalah berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Mari kita berdoa untuk firman yang akan kita terima. Kami mengucap syukur dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang telah menyertai kami, yang telah menganugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya saat ini kami peringati. Dan di dalam Yesus Kristus kami merasakan, kami pun hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari Tuhan, biarlah kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kami melalui firman yang saat ini akan kami terima. Kami mohon Roh Kudus menerangi setiap hati untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini
diambil dari Injil Yesus Kristus menurut saksian Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat Natal, selamat menerima damai sejahtera Kristus. Dan saat ini, di dalam ibadah saat ini kita sedang memperingati Yesus yang lahir ke dunia, dan juga Yesus yang lahir di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelahiran itu adalah sebuah berita sukacita. Itu adalah sebuah berita besar. Bahkan kesukacitaannya itu tidak hanya dirasakan oleh kedua orang tuanya, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan lebih luas dari itu. Ketika saya hidup di desa, ada hal yang menarik, walaupun setelah saya rada tua begini, kalau saya pikir-pikir kok ya konyol dan lucu begitu. Kalau di desa, kalau ada orang yang melahirkan, itu kan ada sepasaran. Kalau ada sepasaran, itu biasanya
lalu nyetel tape, pakai pengeras suara, buanter banget. Bahkan sampai tetangga kampung itu dengar. Dan siapapun yang mendengar itu biasanya terus nyedak. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka datang di tempat orang yang lagi sepasaran bayi itu? Ada yang nyumbang. Tetapi ada yang datang itu mung arep ngudang. Ngudang bayi nih, mboten. Ngudang salon. Jadi sing lahir bayi niku sing dijogeti salone, soalnya disetelin dangdutan Bapak Ibu. Yeah. Bahkan beberapa dari kami ataupun orang tua itu mengatakan, nek bancaane sepasaran bayi, kuwi mesti enak. Nah, ini saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa berita kelahiran itu adalah sebuah berita sukacita. Bukan hanya bagi dia yang melahirkan atau keluarga yang mendapatkan berkat anak itu. Dampaknya lebih luas. Itu bayi yang lahir di satu keluarga. Dampaknya sudah seluas itu. Dan saat ini kita itu beribadah memperingati Yesus Kristus, juru selamat yang lahir ke dalam dunia. Yang dampaknya bukan hanya seluruh umat manusia, tetapi seluruh ciptaan. Artinya di dalam Yesus Kristus itulah kasih Allah itu dinyatakan. Keselamatan yang dari Allah itu dinyatakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan Natal, dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita mengambil tema Firman itu menjadi manusia. Ini menjadi sebuah penegasan. Ini menjadi sebuah terang bagi kita. Dan firman yang kita terima itu semakin diterangi lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Firman yang berkuasa menciptakan, yang berkuasa mengendalikan, memelihara, menuntun, menopang, mengajar, itu semua nyata di dalam Kristus. Orang sudah tidak lagi membayangkan, orang sudah tidak lagi berangan-angan, tidak dengan sebuah gayuk atau menggapai sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang pasti. Karena semua nyata di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, di dalam Kristus kita itu akan semakin mudah untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah. Manusia itu semakin mudah. Karena apa? Karena ada yang bisa dikonfirmasi. Jadi dari sini Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Justru dari situlah kita merasakan kehadiran Kristus. Nah, tentu ini juga nanti menjadi pesan khusus pada orang tua yang membaptiskan anak-anaknya. Tuhan mengatakan, biarkanlah kanak-kanak itu datang padaku. Bacakan firman. Bacakan firman. Kita jangan membatasi kuasa Allah dengan mengatakan anak ngertine nopo. Tidak. Kristuslah yang akan menerangkan kepada anak itu
Apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan itu? Lalu juga melalui firman yang telah menjadi manusia, firman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kita memiliki kekuatan baru. Kita seringkali mengatakan, Tuhan kami ini manusia berdosa, Tuhan kami ini lemah, Tuhan kami ini tidak berdaya, sehingga kami jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia, seseorang itu akan semakin mudah mematahkan belenggu dosa. Karena ada firman, karena ada kekuatan yang menyertainya. Dan juga berita gembiranya lagi adalah dengan Natal, dengan kelahiran Yesus Kristus, firman itu menjadi manusia, kita hidup di dalam kasih karunia. Berita sukacitanya lagi adalah, walaupun sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang mestinya tidak layak menerima itu semua. Tetapi Tuhan melayakkan. Tuhan memberikan karunia dan kita hidup di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Jadi rentetan kelahiran Yesus Kristus itu ternyata panjang. Mulai dari keselamatan yang pasti, bimbingan penyertaan di dalam menjalani kehidupan. Kita hidup di dalam anugerah Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah juga. Disitulah kita merasakan relasi kita dengan Allah, relasi antara Bapa dan Anak, bukan tuan dan hamba. Makanya kan Yesus menyebut, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu berita Natal dengan tema firman itu menjadi manusia tidak hanya berhenti sampai kita mendengar, tetapi firman itu harus kita perdengarkan kepada orang lain. Kita beritakan, kita siarkan kepada dunia. Oleh sebab itu, marilah kita menghayati keberadaan kita sebagai anak itu dengan satu hal yang mungkin pernah kita terima. Ada satu pepatah Jawa yang mengatakan, mikul dhuwur, mendem jero. Artinya apa? Sebenarnya semangat itu sudah kita hidupi di dalam kehidupan budaya kita. Artinya apa? Sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk menjunjung derajat wong tuane. Menjunjung tinggi derajat, harkat dan martabat orang tuanya. Ceritakanlah segala kebaikan Tuhan. Ceritakanlah apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Itulah tanda, itulah bukti kita sebagai anak-anak yang berbakti pada orang tua, umat yang berbakti kepada Tuhannya, dan juga menjadi satu bukti bahwa firman itu telah menjadi manusia, berdiam di dalam diri kita dan bekerja juga di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita surga itu. Kitalah orang-orang yang bangkit dan bersorak dan memuji nama Tuhan itu. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis ini didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Demikian, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis merupakan tanda penyelamatan Allah dan sarana awal pemeliharaan iman yang pelaksanaannya menggunakan air sebagai unsur dasarnya. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan, pengampunan, dan pembenaran oleh darah Kristus. Dengan demikian, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru di bawah kuasa Roh Kudus. Anak-anak orang Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak-anaknya wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, saudara-saudara, kami persilahkan untuk berdiri, bisa kedua orang tuanya atau salah satu.
Apakah saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak-anak saudara? 2. Apakah saudara-saudara bersedia mendidik anak-anak yang dimohonkan baptis agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? 3. Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan khusus jika menyimpang dari Alkitab? Jika ya, jawablah dengan ya, dengan sepenuh hati. Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Bayu Brahmantara? Puji Tuhan, kiranya Allah memampukan saudara. Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Andreas Dwi Putra? Puji Tuhan, Allah memampukan saudara. Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Suparto? Puji Tuhan, kiranya Allah memampukan saudara. Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Sabat Nugroho Asji? Puji Tuhan, kiranya Allah memampukan saudara. Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Tri Pamungkas? Puji Tuhan, kiranya Allah memampukan saudara. Bapak Ibu boleh duduk. Kami memanggil Benjamin Gamaliel Brahmantara. Benjamin Gamaliel Brahmantara. Kamu saya baptiskan dalam nama Anak dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru. Kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru. Kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kami memanggil Jonathan Pranada, putra Bapak Ibu Suparto. Jonathan Pranada, kamu saya baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru. Kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kami memanggil Resia Pila Tanya El Numarta. Resia Pila Tanya El Numarta. Kamu saya baptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru. Kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kami memanggil anak Panya Pareta
terimalah mereka di dalam Tuhan sebagai warga gereja. Dukunglah anak-anak ini agar dapat bertumbuh imannya di dalam Tuhan, sehingga pada saatnya nanti dia mencapai kesempurnaan keselamatan. Marilah kita bersama orang tuanya ikut mendidik anak-anak tersebut. Tuhan memberkati. Sebagai rasa syukur dan tanda sukacita, mari kita bertepuk tangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, keluarga, dipersilakan duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, jika Bapak Ibu nyaman di sini, monggo, tetapi jika tidak nyaman, boleh di luar. Tuhan memberkati. Kami mengundang seluruh jemaat dan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, belas kasih Tuhan kini telah nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, kami dimampukan untuk hidup di dalam keselamatan itu. Dan juga kami dimampukan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada sesama kami, bahkan kepada semua makhluk. Kami saat ini bersyukur karena belas kasih Tuhan dinyatakan kepada anak-anak kami yang saat ini telah menerima sakramen baptis. Mampukan kami semua, terlebih orang tuanya, untuk mendidik, mendampingi anak-anak ini sehingga menjadi warga dewasa, bahkan bersama-sama menikmati kesempurnaan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya belas kasih Tuhan juga dirasakan oleh setiap kami yang saat ini mengalami pergumulan, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah. Kiranya Tuhan menyatakan kasih pada mereka. Berikanlah kesembuhan, berikanlah pemulihan kepada mereka, juga kepada orang-orang yang tidak dapat bersama-sama dengan kami karena umur, karena kelemahan, karena mereka anak-anak. Kami percaya belas kasih Tuhan pun juga menyapa mereka,
mereka akan merasakan belas kasihan itu. Kiranya Tuhan, belas kasih Tuhan juga kami rasakan ketika kami mengupayakan kehidupan kami, ketika kami bekerja. Kiranya dari situ pun kami merasakan berkat dan kami juga mengalirkan belas kasih Tuhan kepada sesama kami. Mampukan juga kami untuk mengelola setiap berkat itu. Dan kami Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, pelayanan kami di GKJ Ngesrep, jemaat dan juga majelis dan seluruhnya, kiranya kami pun juga menjadi saluran akan belas kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami membawa berita sukacita, berita damai sejahtera karena Kristus lahir. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya untuk mengatasi pandemi. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, seluruh mereka yang berjuang untuk mengatasi pandemi dan juga penyebarannya. Mari Tuhan, Engkau mampukan dan lindungilah mereka. Setiap pergumulan, setiap apa yang dirasakan oleh umat-Mu, kami percaya kehendak Tuhan yang terbaiklah yang akan nyata. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Amin. Sebagai tanda sukacita akan ada persembahan pujian dari paduan suara GKJ Ngesrep Gusti Pangayomku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan dan juga atas penerimaan sakramen baptis kepada anak-anak kita. Marilah rasa syukur itu kita landasi dengan firman Tuhan dari Injil Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sambil kita memuji nama Tuhan, kandang domba itu rumahnya. Sambil umat berdiri. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Aku dosa saudaramu, kenakan oleh darahmu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Ibu Bapak, mari kita dengan segenap hati menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman Allah yang telah menjadi manusia, Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang menyatakan sebagai juru selamat kami. Sungguh pada kesempatan yang sangat indah ini, kami sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menyelamatkan dan memelihara hidup kami. Terlebih ya Tuhan, pada ibadah kami merayakan hari kelahiran Putra Tunggal Yesus Kristus, saudara-saudara kami telah menyerahkan putra-putrinya untuk menerima tanda baptis. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami ini. Biarlah melalui penyerahan ini, saudara-saudara kami ini sepenuhnya menyerahkan putra-putrinya untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Demikian pula ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kesempatan yang indah ini Tuhan, ungkapan syukur kami wujudkan dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang sangat indah, firman Tuhan yang menguatkan kami, mendorong dan menyemangati kami untuk menyatakan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, yang adalah Allah sendiri, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Terlebih kami Tuhan yang sudah menerima keselamatan ini, kami bersyukur atas anugerah yang terindah ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan Bapak Pendeta kami, Bapak Joko Wibowo, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya di jemaat yang sudah Tuhan tentukan untuk menjadi bagian dari pelayanannya. Keluarga, putra, dan pendampingnya Tuhan berkati, supaya melalui keluarga Bapak Pendeta, jemaat Tuhan senantiasa dibangun, nama Tuhan semakin dimuliakan.
Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dengan setia mengelola persembahan ini dengan teliti dan baik. Seturut dengan kehendak Tuhan, berkati supaya melalui persembahan ini kami lebih memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon ampun akan dosa kesalahan kami ketika kami mempersembahkan terselip dosa dan belum seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, doa kami, permohonan kami, dan ucap syukur kami hanya kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah ibadah ini dalam kehidupan saudara-saudara. Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan hati yang terbuka, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyi
di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Monggo silahkan duduk. Kami mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, firman itu menjadi manusia. Tetap sukacita, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.